Terima kasih Lilith and Eve yang telah mensponsori video ini. Beberapa waktu lalu gue dikirimin parfum oleh temen gue dan parfumnya adalah Lilith and Eve. Seperti apa? Tonton terus ya. Tapi seperti biasa gue akan disclaimer dulu, ini dia disclaimernya. Ya, itu dia disclaimernya. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Hai, balik lagi sama gue Hendry di channel Koki Wangi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Ya, di kesempatan kali ini gue ingin berterima kasih kepada Lilith and Eve yang telah mengirimkan produk PR-nya kepada gue untuk gue review ya. Gue berkenalan dengan parfum ini itu dari temen gue yang gue dikenalin ke temennya, ternyata dia salah satu tim dari Lilith and Eve. Jadi dia tahu gue juga suka nge-review parfum, jadi kita di situ berkenalan dan dikiriminlah produk PR ini gitu. Oke, parfum ini tuh ada 8 varian ya, dan gue akan bahas kepada kalian satu persatu seperti apa aromanya dan juga scent profile-nya gimana ya. Oke, sebelum kita bahas aromanya seperti apa, gue mau kasih lihat packagingnya kayak apa ya. Jadi packagingnya seperti ini, ya kayak box biasa aja, terus ada plastik selopennya, tulisan di depannya Lilith and Eve, terus ini 30 ml ya, dan di belakangnya ada penjelasannya. Sebenarnya simple sih produknya, kayak biasa aja. Boxnya juga oke, ada dalamnya kardus tipisnya gitu ya, ada 2 lapis gitu. Nah, botolnya itu seperti ini, botolnya 30 ml, tutupnya juga plastik, sprayernya seperti ini. Ada yang smooth, ada yang kayak nembak gitu. Kemudian seperti kalian lihat tuh jusnya ada shimmeringnya gitu ya, kayak glitter-glitter yang sangat halus banget. Oke, sekarang kita bahas aromanya. Yang pertama gue mau bahas Night Demon. Ya, jadi Night Demon ini terinspirasi aromanya dari The Body Shop White Mask ya. Namanya lucu buat gue, Night Demon, tapi malam dan gelap, sedangkan inspirasinya dari White Mask yang warnanya putih gitu. Jadi agak kontradiktif menurut gue ya. Tapi aromanya itu musky, clean, terus ada kayak floralnya yang tipis tapi ngambang-ngambang kayak bayangan-bayangan di belakangnya gitu ya. Buat gue ini lebih sedikit manis dan maskinya lebih berasa ya. Parfum ini cocok untuk perempuan di siang hari maupun malam hari. Ini parfum yang versatile ya menurut gua. Gampang banget pakainya untuk kalian jalan-jalan atau ngantor atau ada acara apapun. Buat gua ini masuk banget dan cocok di umur 18-30. Buat gue ini oke banget ya. Karena juga versatile yang tadi gua bilang. Jadi mau muda mau yang dewasa pun ini masuk aromanya dan ya mas pleasing ya. Untuk harganya dan juga SPL-nya nanti gue akan bahas di akhir video ya. Next yaitu gue punya Daisy. Ya, sesuai dengan namanya Daisy, ini parfum yang terinspirasi dari Marc Jacobs Daisy ya. Ini tuh menurut gue aromanya clean, shampoo-ish gitu ya. Jadi bersih, terus agak sedikit soapy, dibalut dengan nuansa white floral yang menurut gue ini kayak aroma gardenia gitu. Agak sedikit fruity dan juga tentunya musky ya. Ini parfum yang cocoknya di siang hari untuk wanita umur-umur kembali 18 sampai 25, gue rasa masih oke untuk aromanya yang cheerful, yang happy gitu ya. Cocok untuk kalian yang mau nge-mall atau jalan-jalan di siang hari atau juga kantoran. Buat gue ini masuk banget aromanya. Gue nggak tahu Marc Jacobs Daisy itu seperti apa, jadi gue belum tahu kemiripannya berapa, tapi gue rasa untuk parfum ini aromanya mungkin cukup mirip ya, dan juga tentunya mas pleasing ya. Next gue punya Forbidden Fruits. Jadi parfum ini terinspirasi dari salah satu parfum yang sangat-sangat best seller banget di dunia, yaitu MFK Baccarat Rouge 540 ya. Kalian sudah tahu ya aromanya kayak burn caramel, terus ada manisnya. Nah, buat gua ini tuh lebih ke arah Baccarat yang extrait ya, yang botolnya merah gitu. Dan ini 90% ke atas ini aromanya mirip banget ke sana. Buat perempuan mau yang tua, mau yang muda, ini semua pada suka biasanya dengan aroma-aroma seperti ini ya. Ya, untuk kalian yang mau ngerasain parfum Baccarat Rouge yang cukup oke, yang hype itu tapi juga ramah banget untuk kantong, kalian bisa coba parfum ini ya. Next, gue punya
Black Opium. Ya, kembali seperti namanya, parfum ini terinspirasi lagi dari YSL Black Opium ya. Jadi udah kebayang aromanya itu sweet, coffee, vanilanya berasa, orange blossomnya juga yang manis gitu ya. Ini juga kemiripannya 90-95% ini mirip banget dengan aslinya. Jadi buat kalian nongkrong, jalan-jalan, atau hangout sama teman-teman untuk malam hari ya, ini lebih cocok karena sweet buat gua. Kalau siang hari kalian akan merasa pusing atau enggak enak ya gua ngerasanya. Dan ya, untuk kalian yang mau nyoba Black Opium YSL dengan aroma yang cukup baik menurut gua, kalian bisa coba parfum ini ya. Next, gue punya Garden of Eden. Ya, parfum ini tuh terinspirasi dari Jo Malone English Pear and Freesia ya. Jujur gue belum pernah ngerasain aroma Jo Malone yang aslinya itu seperti apa, tapi gue ngerasa ini aromanya fruity, fresh, terus ada balutan white floralnya, dan somehow ingetin gue sama parfum lokal dari Humans yang unrose ya. Jadi cukup berasa tuh kayak geranium atau rose yang agak maskulin gitu ya. Untuk aromanya buat gue ini masih kasar banget ya, dan kurang smooth gitu, dan gue nggak tahu apakah memang aslinya Jo Malone yang English Pear and Freesia itu kayak gini gitu ya. Ini tuh parfum yang cocok buat gua umur-umur 25-35 tahun ya. Ini tuh aromanya buat gua agak dewasa ya, dan cocoknya di siang hari menurut gua. Cocok untuk kondisi yang formal kayak ngantor atau meeting. Mungkin ada kawinan di siang hari yang pakai dress putih gitu ya. Nah, ini gua ngerasa tuh aromanya masuk ke arah-arah sana gitu. Buat kalian yang pengen coba Jo Malone English Pear and Freesia, gua ngerasa kalian bisa pertimbangkan parfum ini untuk jadi pilihan kalian ya. Next, gue punya Goddess Angel. Ya, parfum ini tuh terinspirasi dari Gucci Bloom. Gue agak salfok dengan warnanya yang biru. Gue pikir akan nuansanya oceanic atau marine accord gitu ya. Ternyata enggak. Jadi ini tuh parfum yang bener-bener buat gue enak banget. Kenapa? Karena mirip banget sama Gucci Bloom. Dia tuh sweet tuberose ya. Tuberose itu bunga sedap malam. Tapi backgroundnya itu gue ngerasa ada sedikit jasmine-nya. Ini parfum yang sangat-sangat simple banget menurut gue. Buat kalian yang suka parfum manis, white floral tuberose ya, kalian bisa coba ini, dan ini tuh bener-bener mirip banget sama Gucci Bloom. Kembali buat gue ini parfum yang cukup dewasa ya, untuk perempuan umur 20-30 tahun, pakai di siang hari oke, di malam hari oke, tapi gue ngerasa ini lebih masuk untuk acara-acara yang formal ya. So, buat kalian yang pengen coba Gucci Bloom tapi versi on budget banget ya, kalian bisa coba parfum ini. Next, gue punya Dream of Heaven. Iya, sesuai dengan warnanya, parfum ini terinspirasi dari Miss Dior ya. Kembali, gue nggak tahu, gue nggak pernah nyium Miss Dior itu seperti apa, jadi gue nggak tahu nih seberapa mirip sih parfum ini sama Miss Dior. Tapi aromanya itu enak buat gue. Dia aroma yang fruity, rose-nya yang kayak air mawar ya, yang basah gitu, yang dewy, yang berembun. Kemudian ada sedikit earthy-nya menurut gue, ini kayak ada sentuhan sedikit culinya ya. Jadi ngingetin gue justru sedikit ke Coco Chanel Mademoiselle ya. Buat gue ini parfumnya cheerful ya. Siang hari cocok, malam hari cocok. Buat casual lebih masuk sih menurut gue. Untuk kalian yang kuliah, sekolah, atau nongkrong sama temen-temen, tuh gue ngerasa ini lebih masuk ke sana ya aromanya. Ya, aromanya sangat-sangat mass pleasing dan juga safe ya. Jadi buat kalian yang mungkin cari parfum pengen aroma yang cukup mewah tapi juga fruity dan enak, kalian bisa coba parfum ini ya. Next, yang terakhir gue punya Fallen Angel. Nah, kalau parfum ini benar-benar terinspirasi dari Chanel Coco Mademoiselle. Jadi sebelumnya gue bahas tadi Miss Dior ada sentuhan Coco Mademoiselle-nya, yang ini benar-benar purely mirip banget sama Coco Mademoiselle ya. Gue cukup suka parfum ini, kenapa? Karena buat gue aromanya bagus ya, blendingannya juga cukup smooth aromanya, peculinya berasa, ada balutan nuansa rose-nya dan juga kayak fruity yang juicy gitu ya. Jadi kayak parfum-parfum yang temanya rouge gitu, yang merah gitu ya, ini masuk banget arahnya ke sana. Kayak Narciso Rouge atau Armani C yang merah, atau juga kayak Yves Rocher Mont Rouge gitu ya. Ini nuansanya tuh mirip-mirip banget ke sana gitu. Ya, ini parfum yang sangat dewasa menurut gua. Kalau kalian yang anak muda pengen tampil dewasa, sedikit sensual, kalian bisa coba parfum ini karena buat gue ini sangat sedaktif sekali aromanya, dan parfum ini cocok untuk umur di atas
atas 25 ke atas ya. Dan lebih cocok di nuansa yang formal ya. Malam ini lebih cocok untuk kalian pakai dress atau baju-baju yang formal gitu ya. Ini bisa menjadi nilai plus untuk kalian gitu. Untuk harganya murah banget ya, di 30 mili itu hanya sekitar 75.000 aja. Dan buat gua SPL-nya sangat bagus ya, tembus 6-8 jam di pakaian. Gua ngerasa kayak 3-4 jam tuh udah tipis, tapi kalau di baju lumayan tahan setengah hari. Buat gua ini sangat-sangat good deal dengan aroma dan juga performance yang ditawarkan ya. Ya itu tadi dia ke-8 varian yang udah gua jelasin, parfumnya terinspirasi dari apa, aromanya seperti apa. Oke, kesimpulannya buat gua parfum ini tuh punya segmennya sendiri ya. Cukup murah untuk kalian yang mau nyari parfum designer yang cukup terkenal ya. Cukup oke gitu, di samping juga kompetitor lokal sekarang tuh banyak banget, tapi banyak parfum lokal kita tuh masih oily gitu ya. Kalau ini tuh nggak oily menurut gua. Cuman sayang banget gua kurang suka teksturnya karena ada glitter-glitternya gitu. Jadi kalau di kulit tuh kayak shimmering gitu, ada glitternya gitu, gua kurang suka sih jujur. Dan konsentrasinya juga eau de parfum. Buat gua ini lebih cocok enaknya pakai di baju sih, jadi nggak ganggu ke kulit. Tapi kalau kalian mau kelihatan lebih glamor, lebih elegan gitu ya, dengan sedikit shimmeringnya di tubuh kalian atau di tangan kalian, ya silakan go ahead. Beberapa parfumnya tuh ada yang buat gua blendingannya kurang. Contohnya kayak si Garden of Eden itu tuh buat gue kurang banget, itu masih kasar banget. Tapi gue sangat suka beberapa parfumnya kayak Fallen Angel yang biru itu mirip banget, blendingannya juga oke. Terus juga sprayernya gue ngerasa ada yang smooth, ada yang ditekan gitu kayak gitu, nembaknya pas gitu ya, pelan gitu. Tapi ada juga yang harus keras, dia tembak gitu juga ada gitu. Ya, jadi buat gua kalau kalian mau cari parfum-parfum desainer terkenal, kalian bisa coba cek parfum ini. Di samping harganya murah, performance-nya juga mantep, blendingannya juga cukup oke menurut gua untuk di harganya ya, dibandingkan dengan parfum-parfum lokal lainnya di kelasnya ya. So, segitu dulu pembahasan kita pada video kali ini. Gue ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Lilith and Eve yang telah mensponsori video ini ya. Dan juga gue mohon maaf untuk kalian semua kalau gue ada salah-salah kata atau kekurangan dalam proses pembuatan video ini. Gue sangat-sangat berterima kasih kalian telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Ya siapa yang nggak tahu Baccarat Rouge? Tapi gua dengan sedikit shimmering-shimmeringnya, dengan sedikit shimmering-shimmeringnya di tubuh kalian.